Malam ini di mansion milik Tuan Alam sedang mengadakan acara makan malam. Di sana ada Tuan Alam, Jasmine, Wilson, Eric, dan juga Edwin. Terlihat Edwin yang sedang mencoba untuk beberapa kali menelpon putrinya dengan perasaan penuh kecewa. Alexa adalah putri tunggalnya Edwin. Mungkin karena gadis itu selama ini sangat boros sekali, sehingga Edwin menghukum putrinya untuk magang di salah satu rumah sakit milik Keano Group selama libur kuliah, tepatnya selama 3 bulan. Karena memang selama ini Alexa bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Hukuman Alexa tinggal tersisa kurang lebih 1 bulan lagi. Terkadang dia memilih menginap di mansion milik Nenek Margareta, dikarenakan jarak dari rumah sakit ke mansion Nenek Margareta lebih dekat dibanding dengan jarak dari rumah sakit ke mansionnya. Tentu saja alasan utamanya karena di sana ada Boy. Boy selama ini memang sering tinggal di mansion milik Nenek Margareta, karena dia harus memastikan kesehatan sang nyonya besar. Apalagi setelah menikah, Maxime memutuskan untuk tinggal di mansion yang baru bersama dengan sang istri. Walaupun sebenarnya Boy sudah memiliki apartemen. Jika Boy membutuhkan tempat untuk menenangkan diri, dia akan bermalam di apartemennya. Edwin adalah pemilik perusahaan Hide Corp. Sebenarnya dia sangat berharap Alexa mau menjadi penerus perusahaannya. Tapi ternyata Alexa lebih tertarik untuk menjadi seorang dokter, mengikuti profesi mendiang ibunya. Sehingga Edwin terpaksa mengizinkan Alexa untuk meraih cita-citanya. Tapi jika berhubungan dengan masa depan Alexa, sebagai seorang ayah, Edwin ingin melakukan yang terbaik untuk putrinya. Dia sudah lama bekerja sama dengan Tuan Alam. Mungkin karena dulu Tuan Alam pernah berjasa atas kemajuan perusahaannya, sehingga Edwin sengaja memberikan nama putrinya Alexa. Dia dan Tuan Alam sudah berjanji akan menjodohkan putrinya Edwin dengan cucunya Tuan Alam. Berhubung Tuan Alam sudah menua dan sudah tidak mampu mengurus perusahaan, sehingga kini perusahaan Alexander dipimpin oleh Wilson, dikarenakan kondisi Jasmine yang masih lumpuh. Tanpa sepengetahuan mereka, diam-diam Tuan Alam masih berusaha untuk mencari keberadaan cucunya. Mumpung dia masih hidup, dia sangat berharap suatu saat nanti dia akan bisa menemukan Marcel. Karena dia tidak rela jika perusahaan Alexander, sebuah perusahaan yang telah dia bangun dari nol harus dipimpin oleh Eric yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengannya. Tapi sayangnya panti asuhan Keano Bakti kini sudah berganti kepengurusan. Bahkan panti asuhan tersebut memang sangat sulit untuk ditembus karena pemiliknya bukanlah sembarangan orang. Walaupun sebenarnya Tuan Alam sangat tahu sekali bahwa Edwin masih memiliki hubungan keluarga dengan pemilik panti asuhan tersebut, tapi Tuan Alam tidak mungkin gegabah. Jangan sampai Jasmine tahu bahwa sebenarnya Marcel masih hidup. Saat ini hanya dia, asisten Rosie, dan Wilson yang mengetahui tentang kebenaran itu. Maaf sekali. Sepertinya Alexa tidak bisa datang malam ini. Edwin meminta maaf kepada semua orang yang ada di sana. Dia sangat merasa tidak enak hati kepada mereka. Padahal sebelumnya dia sudah berpesan kepada Alexa untuk datang ke acara makan malam. Tapi ternyata gadis itu malah tidak datang. Tidak apa-apa. Mungkin dia sedang sibuk, bukankah Alexa sedang magang di rumah sakit? Tuan Alam sama sekali tidak mempermasalahkan dengan ketidakhadiran Alexa. Kemudian Tuan Alam terdiam sejenak. Pria itu sedang termenung. Jika seandainya saja dia bisa secepatnya menemukan Marcel, dia ingin orang yang dijodohkan dengan Alexa adalah Marcel. Bukan Eric. Tapi sayangnya sangat sulit sekali untuk menemukan keberadaan cucu kandungnya itu. Kini giliran Wilson yang ikut bicara, Alexa adalah seorang gadis yang hebat. Padahal dia masih muda, tapi mau magang di rumah sakit. Eric sangat beruntung mendapatkannya. Tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa Eric hanyalah anak adopsi. Status Eric sebagai anak adopsi telah dirahasiakan oleh keluarga Alexander. Walaupun sebenarnya Eric adalah anak Wilson dari wanita lain. Begitu pula dengan Jasmine, wanita yang sedang duduk di kursi roda itu ikut berbicara. Sebenarnya saya sangat ingin sekali bertemu dengan Alexa. Setiap bertemu dengan Alexa, saya selalu merasa terhibur.
Alexa memang seorang gadis yang sangat ceria. Dulu Edwin sering membawa Alexa berkunjung ke mansion milik Tuan Alam untuk membicarakan bisnis mereka, sehingga Alexa sangat dekat dengan Jasmine. Jasmine memang seorang wanita memiliki kepribadian yang sangat lembut, membuat Alexa sangat nyaman berada di dekatnya. Seakan-akan dia mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Maklum saja, Alexa sudah kehilangan ibunya ketika dia masih berusia 1 tahun. Berbeda dengan Eric, pria itu sangat terlihat kesal sekali. Padahal dia sangat berharap malam ini akan bertemu dengan Alexa. Dia sangat merindukan gadis itu. Tapi ternyata Alexa tidak kunjung datang. Membuat dia tidak bersemangat menikmati makan malamnya. 6. Bab 6. Alexa memang tidak ingin datang ke acara makan malam itu. Dia memilih datang ke klub malam, mungkin karena dia sangat merasa frustasi, ayahnya telah menjodohkan dia dengan seorang pria yang sama sekali tidak dia cintai. Alexa memang sudah lama mengenal Eric, bahkan dia sangat dekat dengan ibunya Eric. Tapi dia tidak memiliki perasaan lebih kepada pria itu. Hanya menganggapnya teman. Seandainya saja semua orang tahu bahwa sebenarnya pria yang sangat Alexa inginkan adalah Boy. Ia hanya pria itu yang sukses membuat hati Alexa berdebar-debar. Bahkan Boy sering hadir di dalam mimpinya setiap malam. Begitulah cinta. Seandainya Alexa bisa memilih harus jatuh cinta kepada siapa, dia tidak akan pernah mau jatuh cinta kepada Boy. Seorang asisten sangat dingin dan kaku itu. Tapi mau bagaimana lagi, dia memang benar-benar telah jatuh cinta kepada pria yang usianya jauh lebih dewasa darinya itu. Dan Alexa tidak bisa mengelaknya. Mungkin karena kebersamaan yang sering mereka lewati dari kecil, sehingga membuat Alexa sangat merasa nyaman setiap kali bersama dengan Boy. Walaupun pria itu selalu bersikap acuh padanya. Malam ini Alexa benar-benar telah teler, entah berapa gelas yang sudah dia teguk, sambil dia mengomel pada boneka Son the Ship kecil yang berada dalam genggamannya. Sepertinya gadis itu sangat merasa frustasi. Dia merasa tersiksa dengan perasaan cinta yang selama ini dia pendam terhadap asisten yang dingin dan kaku itu. Dia benar-benar sangat mencintai Boy. Sedangkan dirinya didesak harus segera menikah dengan Eric. Hei domba, aku cinta kamu. Tapi kenapa kamu selalu mengabaikan aku? Teriak Alexa membejek-bejek boneka yang berada dalam genggamannya. Rupanya Alexa berada di klub malam yang sama dengan Boy. Boy yang sudah selesai dengan tugasnya, dia hendak keluar dari klub malam, tapi tiba-tiba menghentikan langkahnya ketika mendengar suara teriakan Alexa. Nona Alexa. Boy berkata sambil mengerutkan keningnya. Kemudian pria itu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Padahal malam ini dia sangat merasa lelah setelah menyelesaikan semua tugasnya dari Maxime, tapi kini dia akan dibuat kerepotan oleh sang nona muda. Boy pun segera berjalan mendekati Alexa. Nona, kenapa Anda di sini? Alexa yang sedang teler, dia malah meracau tidak jelas. Gadis itu tertawa. Kemudian dia berjalan sempoyongan mendekatkan jaraknya pada Boy. Boy membulatkan kedua matanya ketika Alexa tiba-tiba memegang kedua pipinya. Membuat pria itu terpaku. Apakah aku sedang bermimpi? Aku melihat ada domba di hadapanku. Alexa berkata sambil mencubit kedua pipi Boy dengan gemas, sembari menjinjitkan kedua kakinya. Karena Boy terlalu tinggi untuknya. Boy menghela nafas dengan kasar. Dia segera melepaskan tangan Alexa yang sedang mencubit kedua pipinya. Aku bukan domba. Sepertinya Nona sedang mabuk berat. Biar aku antarkan pulang. Boy sama sekali tidak menyadari bahwa domba yang Alexa maksud adalah dirinya. Alexa malah menolak untuk dibawa pergi. Gak mau, aku masih mau di sini. Boy menggigit bibir bawahnya. Gadis satu ini memang selalu membuatnya kerepotan. Dia terpaksa harus menggendong Alexa ala karung beras. Karena Alexa terus saja memberontak. Aku mau dibawa kemana? Lepaskan aku. Berontak Alexa. Boy sama sekali tidak mempedulikan pemberontakan Alexa. Dia segera membawa Alexa masuk ke dalam mobil. Setelah memakaikan seat belt pada tubuh Alexa, Boy pun mengomel, kenapa Nona Alexa harus mabuk seperti ini?
Bagaimana kalau ada pria mesum yang berbuat kurang ajar padamu? Jawaban Alexa malah tidak nyambung, jangan bawa aku ke mansion papa. Papa pasti akan memarahiku habis-habisan kalau tahu aku lagi mabuk seperti ini. Boy menghela nafas dengan kesal. Kemudian pria itu pun mengomel kembali, kamu selalu saja merepotkan aku, Nona. Kini Boy sedang dibuat kebingungan. Setiap berada di dekat Alexa, Boy yang cerdas selalu mendadak menjadi pria bodoh. Dia tidak tahu harus membawa Alexa kemana. Alexa selalu saja membuat kepalanya pusing. Aku harus membawa dia kemana? Apa aku harus membawanya ke hotel atau ke apartemen? Gumamnya dengan nada kebingungan. Jika dia membawa Alexa ke hotel, tapi apakah akan aman kalau Boy meninggalkannya begitu saja? Tapi jika dia membawa Alexa ke apartemennya, bagaimana kalau? Boy pun menggelengkan kepalanya. Dia segera menepis pikiran kotornya. Bagi dia Alexa hanyalah seorang bocah. Bahkan Boy sudah pernah melihat tubuh Alexa ketika gadis itu masih kecil. Tidak mungkin kalau sampai ada setan di antara mereka berdua.